guys, welcome back to Moy Traveler. Video kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Zahra. Hai, aku adiknya Sarah. Yeay. Kita akan membahas apa nih video kali ini? Oke, jadi video kali ini kita bahas kalimat apa aja sih yang biasanya diucapkan ketika kita sudah sampai di negara tujuan kita traveling gitu. Oh my god! Wow! Betul juga. Soalnya kita belum bahasnya nih. Dan biasanya kan kalau di negara tujuan kita biasanya tidak hanya langsung direct maupun transit. Dan biasanya bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris, betul? Betul. Jadi kita Tuh. Jadi biasanya juga kalau di sana itu negara tujuan beda-beda kan ya budayanya? Ya, budayanya beda-beda. Jadi walaupun mereka bahasanya ada bahasa sendiri, tapi biasanya diutamakan bahasa Inggris di airport, di hotel, ataupun di public transportation. Seperti itu. Oke, kita mulai dari bahasa yang digunakan sehari-hari dalam traveling maupun backpacker. Biasanya ada penerbangan direct maupun transit, tapi kebanyakan yang backpacker tuh biasanya harus melalui tahap transit. Jadi apa saja nih yang digunakan kalau kita mau menanyakan wifi? Jadi apa wifi airport di sini atau apa password wifi di sini? Apa yang harus kita ucapkan? Oh ya, biasanya tuh kalau mau nanya wifi biasanya ya. Ya. Do you have wifi? Oke, do you have wifi? Atau ada yang lain kah? Misalnya setelah wifi mungkin Ya, setelah wifi itu ada passwordnya. Terus apa yang kita harus misalnya tanya? kalau do you have wifi? Yes, I do. Can I have the wifi password? Can I have the wifi password? Ya. Oke. Terus kalau mau menanyakan di manakah gate selanjutnya? Where is the next gate? Where is the next gate? Ya. Oke. Catat siapa tahu kalian yang mau traveling belum terlalu bisa bahasa Inggris, boleh ini jadi panduan kalian. Jadi Atau bisa dicatat. Misalnya bingung nih mau ngomong apa kan di negara tujuan. Oh, kita kan baru banget tuh di sana ya. Boleh gitu ya. Iya, betul. Terus kalau misalkan kita lapar atau kita haus di transit atau di negara tujuan, kita mau minum atau makan di restoran yang ada di airport, apa yang kita mau tanyakan seperti bisakah saya mengambil menu atau ada makan apa saja di restoran ini, apa yang harus kita tanyakan? Bisa kalau menu dulu biasanya ya. Ya. Can I see the menu please? Oke, can I see the menu please? Ya. Atau enggak misalnya sudah ada nih mau steak misalnya, can I have the steak gitu. Oke, can I have the steak? Oke. Atau I would like the steak, I would like the bread gitu. I would like the steak. I would like the bread. Bread. I would like bread. the bread. I like the bread. Oke. Catat, siapa tahu kalian mau ke negara tetangga atau ke negara Eropa, siapa tahu harus transit dan kalian kurang bahasa Inggrisnya fasih atau masih berantakan, bisa dicatat, ini bisa jadi panduan kalian, jadi di note kecil, jadi kalian bisa bawa kemana-mana, jadi kalian bisa lihat sehari-hari, dilihat, dibaca, nanti lama-lama juga hafal dengan sendirinya. Good job. Kita ada transportasi, jadi mau menanyakan transportasi, misalkan kita udah sampai negara tujuan nih, dan mau menanyakan transportasi apa yang bisa kita gunakan dari airport ke hotel yang kita tuju. Bagaimana kalau misalkan kita mau menanyakan di service center? Bisa kita ngomong gini sih, hi, could you please tell me how I can get to the hotel from this airport? Oke. Lumayan panjang ya. Ya, lumayan panjang. Dan juga kalau kalian belum mengerti, kalian bisa ulangi lagi atau replay back forward mengulangi lagi videonya. Karena kenapa Zahra lebih tahu dari saya? Karena Zahra itu lulusannya sastra Inggris. Jadi dia pasti tahu setidaknya ya seperti itu. Jadi
itu tadi ya kalimat yang digunakan untuk menanyakan bagaimana kita bisa mencapai hotel yang kita tuju dari airport. Dan selanjutnya kita ada percakapan tentang perkenalan. Jadi kalau misalkan kita nggak kenal sama orang di sana, tapi kita mau berkenalan, nah apa yang harus kita ucapkan? A few moments later. Misalkan kalian perkenalan, biasanya kalian menemukan teman baru di hostel atau satu kamar bareng-bareng karena backpacker. Jadi kalau kalian menemukan teman baru tuh biasanya perkenalan hanya menyebutkan nama, my name Sarah, I'm Zahra. Where do you come from? I come from Indonesia. How old are you? Just say I am 26 years old or I am 20 years old, something like that. Natural aja ya. Iya. Nah itu bisa perkenalan. Dan biasanya kalau kalian ke luar negeri jangan lupa dibawa uang cash, mata uang negara yang kalian tuju, atau bawa card ATM. Tapi lebih praktis jika kalian mempunyai credit card, karena credit card itu lebih lebih praktis kemana-mana tuh. Jadi administrasinya pun tidak ada. Biasanya dia credit card tuh biasanya mengikuti kurensi di sana, tapi kalau debit card biasanya kurensinya mengikuti kurensi di sana, tapi administrasinya pun ada dari tiap bank yang ada di sana gitu. Misalnya kalau credit card itu banknya bebas atau gimana? Iya, kalau credit card itu yang penting ada berlogo Visa ataupun Mastercard, seperti itu. Biasanya sih yang umum itu Visa dan Mastercard, seperti itu. Dan misalkan kalau kalian mau tahu keliling suatu negara tertuju, misalkan kalian tidak tahu, sekarang sih ada map ya, ada Google Map, ada bisa searching dari HP kalian. Tapi kalau kalian nggak tahu, biasanya di sana ada local people yang akan menggait kalian. Biasanya tergantung sih, kalau misalkan ada kenalan itu bisa free, tapi kalau misalkan nggak ada kenalan biasanya dia menentukan budget berapa, seperti itu. Ya, Itu kalau misalnya jalan-jalan ke sana itu lebih baik kita persiapan dulu mandiri dari Indonesia, atau lebih baik ke trip travel khusus biro agen perjalanan ya? kalau misalkan nanti mau keluar, kalau kalian seorang backpacker, biasanya kalian bisa sendiri mandiri. Karena sebab praktis dan lebih murah pastinya. Tapi kalau misalkan kalian yang nggak mau tahu harga ini harga itu, kalian mau tahu jadi aja, kalian bisa langsung ke biro perjalanan, ke travel, seperti itu. Atau ke travel sekarang tuh ada juga yang menawarkan paket backpacker. Jadi jangan lupa kunjungi Tiger Sun Holiday. Tiger Sun Holiday itu adalah biro perjalanan travel yang harganya terjangkau, bisa sesuai budget kalian. Kalau budget kalian besar, kalian bisa mengikuti travel yang budgetnya besar. Tapi kalau budget kalian kecil, bisa mengikuti paket backpacker, seperti itu. Ya, oke. Dan pastinya asik sih kalau jalan-jalan ke luar negeri itu, apalagi kalau kita bisa mengetahui basic bahasa Inggrisnya. Jadi lebih gampang ngobrol sama orang, karena rata-rata orang di luar tuh kan pada bisa bahasa Inggris ya. Ya kecuali Jerman, Perancis, Itali emang rada susah mereka ngomong bahasa Inggris. Tapi setidaknya kalau kalian bisa bahasa Inggris itu lebih enak daripada kalian ngomong pakai bahasa Indonesia, karena mereka lebih nggak tahu kalau kalian ngomong apa pakai bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, Kak Sarah boleh cerita nggak, ada cerita lucu gitu waktu di negara, pernah mengunjungi Thailand misalnya, atau visit waktu ke negara mana, misalnya waktu mau ke Belanda? Kalau cerita lucu banyak sih ya. Waktu itu Sarah pernah ke Prancis, di Paris di Prancis. Nah di sana kan ada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka bahasa Prancis, French. Nah di situ Sarah mau beli gantungan kunci, dan mereka ngomong pakai bahasa Prancis, dan Sarah nggak ngerti mereka ngomong apa. Yang pada akhirnya Sarah tanya how much, dan Sarah translatein di HP, jadi diperlihatkan ini loh. Jadi ini HP dan HP itu sangat berguna banget kalau punya HP atau tab atau tablet tuh yang kecil aja, usah besar-besar. Soalnya di sana juga di Paris kan banyak banyak tingkat kejahatannya tinggi. Jadi yang bisa dibawa kemana-mana, yang gampang, yang praktis buat kamu sekalian juga. Kalau kalian bisa bahasa Inggris tapi mereka belum tentu bahasa Inggris, jadi kalian ada translate. Mereka kalau dijawab pakai bahasa Inggris juga masih agak bingung atau gimana? Ya ada sebagian seperti itu. Jadi ya
kebanyakan sih mereka bisa bahasa Inggris. Yang nanya how much mereka bisa jawab. Tapi kalau misalkan ada sebagian kecil yang mereka belum mengerti juga gitu, dan harus benar-benar pakai bahasa Prancis. Itulah tadi sebagian percakapan yang kita gunakan mulai dari kita travel ke transit sampai ke negara tujuan. Nah, kita udah menjelaskan kan apa saja untuk menanyakan wifi atau transportasi atau hotel, atau mungkin karena kita belum ketemu orang jadi hanya perkenalan ke orang baru atau teman baru. Dan selanjutnya kita akan bikinkan video part 2 bahasa Inggris, tetap basic conversation. Dan kalau kalian punya ide mau seperti apa, boleh di komen di bawah ini. Dan jangan lupa di subscribe, Give thumbs up. ya jika kalian suka dengan videonya. Dan jangan lupa saksikan terus Moi Traveler karena kita setiap hari tayang jam 3 sore bersama saya Sarah. Zahra. See you in the next video. Bye bye. Bye.